Sahabat khazanah ilmu langit semua. Sungguh luar biasa, inilah karomah hebat Syekh Nawawi Al-Bantani yang membuat gempar orang-orang Arab. Kisah Syekh Nawawi yang satu ini, bisa dibilang sangat aneh tapi nyata. Kita tahu, bahwa kebesaran Syekh Nawawi Al-Bantani dikenal karena kealiman dan karomahnya. Kisah karomah yang satu ini, bisa bikin geleng-geleng kepala. Kisah ini diriwayatkan oleh seorang ulama, yaitu Kiai Tamat yang berasal dari Patok Besi Subang. Kiai Tamat mendengar kisah ini langsung dari gurunya yaitu Mamak Sempur atau Tubagus Ahmad Bakri dari Purwakarta yang juga murid asli Syekh Nawawi ketika di Makkah. Dikisahkan, pada suatu hari, di Makkah ada seorang pria Arab bertemu dengan Syekh Nawawi Al-Bantani. Kemudian terjadilah perbincangan di antara mereka berdua. Di sela perbincangan itu, tiba-tiba pria Arab itu memperolok kebiasaan orang-orang di Indonesia yang gemar memakan belut. Menurut pria Arab tersebut, belut itu adalah hewan yang haram dimakan. Sebab, dia mengategorikan belut dengan hewan sejenis ular. Maka haram hukumnya apabila makan belut. Mendapati olok-olokan pria Arab itu, Syekh Nawawi kemudian langsung menjelaskan dengan sabar perihal hewan bernama belut beserta hukum mengkonsumsinya menurut fikih. Namun pria tersebut tetap saja ngotot menolak apa yang dijelaskan oleh Syekh Nawawi Al-Bantani. Walau semasa hidupnya tidak pernah mengkonsumsi ikan sejenis apapun, Syekh Nawawi tetap menyampaikan hukum perihal belut sesuai dalilnya. Namun setiap kali penjelasan beliau sampaikan, pria Arab tersebut tetap menolak dengan argumen yang disertai olok-olok. Diskusi berlangsung lama, dan sang pria Arab tetap dengan olok-olok dan ejekannya. Akhirnya setelah beberapa menit, tiba-tiba Syekh Nawawi memasukkan tangan beliau ke dalam pasir, beliau seperti merogoh layaknya dalam lumpur. Kemudian, kejadian menakjubkan terjadi. Ketika Syekh Nawawi mengangkat tangannya dari pasir, tiba-tiba muncullah seekor belut yang berada di tangan Syekh Nawawi. Sontak saja, kejadian ini lantas membuat sang pria Arab itu terkejut. Bagaimana tidak, kejadian ini sungguh di luar nalar manusia. Sebab, kondisi pasir yang kering, tiba-tiba bisa keluar hewan air yang sebelumnya tak pernah dilihat di tanah Arab. Lalu, Syekh Nawawi lantas memperlihatkan belut tersebut dan menunjukkan insang pada belut, seraya berkata, "Ini jenis ikan wahai saudaraku." Lalu sang pria Arab pun paham dan mengerti, jika belut ternyata memiliki insang dan termasuk jenis ikan. Akhirnya, pria Arab itu pun langsung tersadar bahwa orang yang dihadapinya bukanlah orang sembarangan, dan seketika itu, terhentilah penilaiannya tersebut tentang hukum makan belut. Jadi, hukum memakan belut adalah halal dalam Islam. Hal ini disebabkan bahwa belut masuk dalam kategori ikan, hewan yang hidup di air. Selain itu belut juga memiliki insang, maka belut bukanlah kategori ular. Sekarang, umat Islam di Indonesia sudah terbiasa mengkonsumsi belut. Selain mudah ditemukan di lumpur, belut juga banyak mengandung gizi yang bagus. Demikian karomah Syekh Nawawi Al-Bantani yang dapat mengeluarkan belut dari tanah Arab yang gersang. Sahabat khazanah ilmu langit semua, karomah Imam Nawawi yang kedua adalah sholat di mulut ular. Seperti yang kita tahu, ular adalah kelompok reptilia tidak berkaki dan bertubuh panjang yang tersebar luas di dunia. Bentuk dan ukuran ular juga bervariasi, ada yang kecil, besar, dan raksasa. Mereka juga ada yang jinak dan ada yang mematikan. Namun, bagaimana jadinya apabila ada seorang manusia yang dimakan ular raksasa? Tentu orang itu akan mati dalam sekejap saja. Berbeda dengan karomah wali Allah yang satu ini. Beliau adalah seorang ulama karismatik terkemuka asal Indonesia yang bernama Syekh Nawawi Al-Bantani. Beliau bahkan pernah menjadi imam Masjidil Haram di Makkah Arab Saudi pada masanya. Berikut karomah hebat Syekh Nawawi Al-Bantani. Dikisahkan, suatu hari Syekh Nawawi Al-Bantani sedang melakukan beristirahat di suatu tempat. Waktu itu suasana sepi, tak ada seorang pun. Tak lama kemudian terdengar azan asar menggema. Namun, kemudian tidak ada seorang pun yang datang untuk berjamaah. Akhirnya beliau iqomat sendirian dan melakukan sholat. Setelah mengerjakan ibadah sholat, Syekh Nawawi lalu kembali melanjutkan perjalanan. Beliau berjalan dengan mata lurus ke depan. Setelah beberapa lama, Syekh Nawawi kemudian menengok ke belakang. Lalu, betapa kagetnya beliau ketika melihat ada seekor ular raksasa yang mulutnya sedang menganga. Akhirnya beliau sadar, bahwa tadi diketahui melakukan sholat di dalam mulut ular yang sangat besar itu. Subhanallah. Diketahui, Syekh Nawawi Al-Bantani dahulu lahir di Tanara, Banten tahun 1813.
Beliau adalah ulama karismatik dan mahaguru ulama Jawa pada abad 19. Di samping muridnya yang banyak, karya-karyanya juga banyak. Syekh Nawawi bernama Abdullah Al-Mufti Muhammad Nawawi bin Umar Al-Tanari Al-Bantani Al-Jawi. Sejak kecil, beliau telah mempelajari ilmu agama dengan sangat tekun. Beliau kemudian melanjutkan nyantri kepada Kiai Yusuf, yaitu seorang ulama besar di Purwakarta. Menginjak usia 15 tahun, beliau bersama dua orang saudaranya pergi ke Tanah Suci untuk berhaji. Namun kemudian, Imam Nawawi muda tidak pulang ke Indonesia, tetapi malah ikut menuntut ilmu di sana. Syekh Nawawi kemudian berguru kepada Imam Masjidil Haram yaitu Syekh Ahmad Khatib Sambas, Abdul Ghani Bima, Yusuf Sumbulaweni, Syekh Nahrawi, dan Syekh Ahmad Dimyati. Selain itu tercatat nama Ahmad Zaini Dahlan, Muhammad Khatib Hambali, dan Syekh Abdul Hamid Dagestani sebagai gurunya. Tekun dan cerdas menjadikan Nawawi murid yang terpandang di Masjidil Haram. Tak salah kalau Ahmad Khatib Sambas saat uzur, beliau menunjuk Nawawi sebagai menggantikannya menjadi Imam Masjidil Haram dengan panggilan Syekh Nawawi Al-Jawi. Syekh Nawawi juga dikenal seorang pendidik yang ulung. Banyak muridnya menjadi ulama mumpuni seperti Kiai Haji Kholil Bangkalan, Kiai Haji Asnawi Kudus, Kiai Haji Tubagus Bakri, Kiai Haji Arsyad Tawil dari Banten, dan Kiai Haji Hashim Asyari dari Jombang. Muridnya tidak hanya dari Indonesia saja, melainkan banyak yang berasal dari berbagai belahan dunia. Kecemerlangan Syekh Nawawi bertambah ketika beliau dikenal sebagai penulis yang produktif. Dalam buku Dictionary of Arabic Printed Books disebutkan ada 34 karya beliau. Sedangkan beberapa orang menyebutnya karyanya lebih dari 100 judul buku. Di antara karyanya yang terkenal adalah Tafsir Marah Labid, Atsimar Al-Yaniyah fi Ar-Riyadah Al-Badiyah, Nuras Sulam, Al-Futuhat Al-Madaniyah, dan Al-Aqdu Samin. Terima kasih udah pantang terus di channel Khazanah Ilmu Langit. Jangan lupa pencet tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video-video menarik selanjutnya. Akhirnya admin undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.